Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan membahas bab zakat, tetapi secara ringkas, sebagaimana seperti amanat proklamasi, ringkas dan tempo yang sesingkat-singkatnya insyaallah. Karena kalau kita berbicara bab zakat, mulai dari maknanya, definisinya, kemudian hukum-hukum dan pembagiannya menurut para ulama, dari mulai muzakki, mustahiq, kemudian ikhtilaful ummah, para ulama berselisih pendapat dalam berbagai bab dalam zakat ini. Tentu waktu yang kita jelaskan ya itu tidak cukup gitu. Nah, ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, dalam Islam zakat itu adalah ibadah ma'aliyah, ibadah yang sifatnya berkaitan dengan harta. Meskipun sebagian ulama mengatakan batiniyah juga, artinya ada bab keikhlasan yang harus diletakkan, bab ridha, kemudian bab-bab yang lainnya yang berhubungan dengan hati gitu. Sehingga kalau kita lihat teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bab zakat ini merupakan bab yang terpenting dan sekaligus sensitif, bukan hanya di masa sekarang, tapi di masa ketika zakat itu sudah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, kemudian sampai periode Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memerangi daripada orang yang tidak membayar zakat al-mal, zakat mal itu. Yang nantinya zakat mal ini ya merupakan bagian daripada zakat itu sendiri. Ada zakat fitri atau zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang zakat mal itu turunannya nanti ada zakat ar-rikaz, ya, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat harta simpanan, zakat profesi dan seterusnya. Ini bab yang sangat panjang gitu ya. Kita ngomongin bab zakat fitri, zakat fitrah itu cukup panjang waktunya gitu. Apalagi tentang zakat mal dengan sekian pembagiannya gitu. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, merupakan hal yang terpenting daripada pembahasan kali ini, yaitu bagaimana kita mengklirkan tentang zakat itu sendiri ya. Zakat jelas, zakat itu adalah sesuatu harta yang diambil daripada al-aghniya wa turaddu 'alal fuqara, diambil daripada orang-orang kaya di antara kaum muslimin yang sudah mencapai kesyaratan menurut syariat Islam. Yang pertama ya tentu milkutam, bahwasanya terutama harta zakat mal itu adalah milkutam, miliknya secara penuh gitu ya. Nanti penjelasannya insyaallah dipaham, maksudnya milik secara penuh itu bukan syarikah, bukan hasil patungan ya, tapi miliknya secara keseluruhan gitu. Milkutam, kemudian al-haul ya, kemudian numu harta ini tumbuh atau kemungkinan bisa berkembang ya, kemungkinan dan syarat-syarat yang lainnya yang kita ringkas saja, bahwasanya harta ini mencapai nisabnya, haulnya, kemudian berkembang, kemudian miliknya, kemudian al-futuha minad duyun ya, selamat daripada hutang, kemudian lebih daripada kebutuhan pokok dan seterusnya. Nah, dari beberapa jabaran persyaratan syarat sah zakat ya, syarat sah zakat ataupun syarat diwajibkannya zakat itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya zakat mal itu adalah merupakan pondasi penting daripada kehidupan kaum muslimin, yang mana tidak semua orang ternyata diwajibkan zakat ya, berbeda dari pajak. Kalau pajak itu otomatis dalam hitungan tertentu itu memiliki hampir semuanya dihantam diwajib pajak gitu. Misalnya kendaraan semuanya wajib pajak gitu. Kemudian apalagi bangunan semuanya wajib pajak dan seterusnya. Sedangkan zakat tidak seperti itu, zakat mal terutama. Kemudian zakat fitrah atau zakatul fitri yang kita kenal adalah bagaimana seseorang mensucikan dirinya dengan cara mengeluarkan daripada
makanan pokok menurut mayoritas ulama mutaqaddimin terdahulu. Tetapi kemudian ulama mutaakhirin sekarang itu banyak mengikut pendapat Hanafiyah yang bisa mengeluarkan zakat selain qatul barat, selain makanan pokok, yaitu dengan almal, dengan duit gitu, ya, dengan uang. Kewajiban zakat ya jelas ya, dari Al-Quran jelas, dari Az-Zakah juga, dari hadis ya jelas juga bagaimana Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menarik zakat, ya, kemudian apa, terdoa fuqara'ihim, mengembalikan kepada orang-orang fakir di sana. Begitu para ulama ijma kewajibannya. Kemudian skip, kita lanjut ke bab zakatul mal dengan zakatul fitrah. Apa persamaannya? Salah satunya yang kita lihat bahwasanya mayoritas ulama sepakat, ya, sebagaimana zakat mal, maka zakat fitrah juga memiliki mustahiq, dan mustahiqnya sama, jumlahnya 8 seperti zakatul mal. Jadi selain fakir, miskin, amil, kemudian fisabilillah dan seterusnya itu berhak, ya, menerima zakat. Itu mayoritas ulama sepakat. Kemudian teman-teman sekalian ini dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentang zakat ini merupakan perkara penting yang sensitif, ya. Tentunya ketika orang banyak mendakwahkan zakat dikira mata duitan gitu, ya, matanya warna duit gitu. Tapi realitasnya nggak seperti itu. Bahwasanya para amil itu, ya, mereka kenapa seakan-akan gencar-gencar zakat, karena memang niatnya untuk membantu kaum muslimin supaya sadar, terutama bagi orang yang belum menunaikan zakat mal, ya, dan seterusnya. Kemudian ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bahwasanya gini, kita akui bahwasanya tentang zakat ini pembagiannya hakul amwal, hakul agniya, adalah hak daripada orang kaya itu sendiri. Orang kaya pada mulanya yaitu mengeluarkan zakat, disalurkan kembali, itu haknya dia, ya. Ini kesepakatan para ulama, ya, hampir mencapai ittifaqul ulama. Kesepakatan para ulama adalah ketika harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu adalah hak milik orang tua tadi, hak milik orang kaya tadi yang punya harta gitu. Begitu zakatul fitr pun sama, ya. Zakatul fitri pun sama. Sehingga kalau kita lihat bukan berarti, ya, orang itu menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Menarik sebagai dua dulu, sebagai menjadi dua, yaitu tentang apa? Tentang pendapat orang yang mengatakan, pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Lebih utama menyalurkan zakat itu melalui perseorangan atau langsung pada mustahiknya. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya lebih utama ke lembaga, ya, untuk kemaslahatan yang lebih besar gitu. Dan mana di antara hal ini yang paling layak, ya, yang digunakan atau diterapkan di Indonesia? Wallahu a'lam. Kita bahas secara spesifik dahulu bahwasanya pendapat yang mengatakan zakat itu lebih utama langsung ke mustahiknya, ya, langsung ke mustahiknya. Apa dalilnya? Ini menarik teman-teman sekalian. Dalilnya sama, tetapi qasdud dalail, ya, maksud daripada dalil itu bisa diartikan secara berbeda oleh para ulama. Dan ini bagian daripada kebesaran, ya, kesempurnaan Islam itu sendiri. Maka kalau kita lihat dalilnya pun sama, Quran Al-Baqarah 103 gitu. Bahwasanya khudh min amwalihim, ambillah dari mereka itu harta, adalah bukan hanya hak itu hak milik penguasa muslim saja, ya, bukan hanya milik kaum muslimin yang memiliki kekuasaan kemudian berhak untuk menarik harta dan seterusnya, tapi orang yang berhak mengambil zakat adalah orang yang memiliki dua ilmin, ya, memiliki ilmu, memiliki kapasitas, dan diakui oleh masyarakat untuk apa? Untuk menarik zakat di antara kaum muslimin, ya. Apa dalilnya? Ini jelas bahwasanya perilaku daripada sahabat Nabi yang mulia al-jalil, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, yang mengembalikan zakat itu, ya,
dikembalikan kepada apa? Hak orang-orang kaya untuk langsung menyalurkan langsung. Ya. Ini nanti ada tawajuhat dalail ulama, yaitu pembahasan ulama sendiri tentang maksud daripada Sayyidina Utsman bin Affan dengan syarat yang kuat, ya, sahih, gitu. Bahwasanya beliau mengembalikan zakat yang pada masa Rasulullah SAW, pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, itu diambil para amil yang ditunjuk oleh penguasa, diambil oleh yang ditunjuk oleh penguasa. Kemudian apa? Kemudian nantinya amil ini atau negara membagikan kepada para mustahiknya, ya. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, itu negara tidak berurusan dengan hal itu, ya. Dia kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada para agniya, ya, yang wajib untuk zakat, untuk mengeluarkan zakat, langsung diberikan kepada mustahiknya. Para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah dalil yang sangat jelas, yang sangat kuat, bagaimana sahabat itu memahami, ya, perintah zakat itu memang seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW harus membentuk amil yang dibentuk oleh Rasul? Karena alasannya banyak, gitu. Yang pertama, untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya syariat zakat ini sangat penting, sebagaimana syariat sholat yang juga di bawah pengawasan negara pada waktu itu, ya. Rasulullah SAW mengawasi sahabatnya sholat berjamaah, ya, kemudian sholatnya, ya, kemudian jamaahnya dan seterusnya. Zakat pun posisinya sama pada waktu itu, sehingga pada Utsman bin Affan kenapa dikembalikan kepada orang kaya? Karena banyak orang sudah memahami dengan baik, ya, bab sholat dan bab zakah, sehingga dikembalikan ke diri masing-masing. Kemudian maksud kedua menurut ulama yang menganjurkan zakat itu langsung ke mustahikin, ke para orang yang mustahik yang berhak menerima zakat adalah pada zaman Rasulullah SAW uang tidak beredar banyak, sedangkan pada masa Utsman itu uang sudah sangat melimpah, artinya beredar sangat banyak, ya. Kemudian dalilnya apa lagi tentang orang yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan zakat itu lebih utama langsung kepada para mustahiknya adalah memang kita akui mayoritas mazhab fikih yang tepat itu sepakat bahwasanya lebih utama, ya, dilakukan apa? Pembayaran zakat, ya, membayar zakat langsung, dan boleh juga sih ke penguasa, ya. Pertama, kalau kita lihat pendapat Hanafiyah yang sudah jelas, ya, bahwasanya yang utama adalah kepada orangnya langsung, ya, kecuali kalau memang tidak mampu dalam asar yang lain, penguasanya lebih baik, lebih bagus daripada kefahaman dirinya dengan zakat, maka lebih boleh juga, bukan lebih baik, tapi boleh juga, ya, dititipkan kepada lembaga atau pemerintah. Malikiyah pun kurang lebih teksnya sama, gitu. Yang membedakan hanya ke penguasa juga boleh, dibagikan juga boleh, gitu. Hanabilah lebih kuat, yaitu mengatakan lebih utama dibagikan, ya, kalau nggak bisa baru ke penguasa, gitu. Artinya ke lembaga, ke amil, gitu. Kemudian Syafi'iyah, dan pendapat yang paling kuat dalam Syafi'iyah yaitu lebih utama ke langsung mustahiqin, nanti tapi mubah wal ibahatu bihima, dan di antara dua yang dibolehkan boleh juga dititipkan atau dibagikan. Tapi kalau kita lihat teman-teman sekalian dari mati yang mengatakan dalam Qadimah Syafi'i itu seakan-akan lebih kuatnya, ya, lebih kuatnya itu dititipkan kepada amil yang ditunjuk oleh negara. Tapi kalau qaul jadidnya itu seakan-akan menegaskan apa? Dititipkan. Itu khusus al-Imam Syafi'i ta'ala. Artinya harus kita akui bahwasanya mayoritas para ulama mazhab yaitu sepakat mengatakan bahwasanya lebih utama daripada dititipkan kepada lembaga, artinya langsung, ya. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Fatwa, bahkan pendapat beliau cukup kuat tentang taqwiyatu istinsyar ya iltizai az-zakah, tentang penegasan bab zakat, bagaimana seseorang ketika sudah memiliki kemampuan, para agniya itu memiliki kemampuan informasi, maka harus, bahasanya sudah iltiza itu
sangat kuat untuk diberikan langsung. Nah, ini kurang lebih dalil bahwasanya pendapat orang-orang yang mengatakan lebih utama zakat itu diberikan secara langsung, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian kita masuk ke pendapat yang mengatakan lebih utama ya dititipkan kepada lembaga. Apa dalilnya? Menarik sama juga gitu. Daripada apa? Daripada Quran surah At-Taubah ayat 103 tadi. Bahwasanya nggak mungkin ketika Allah memberitakan khudh min amwalihim, ambil dari mereka. Siapa yang ngambil? Apakah yang ngambil itu amil yang hanya sekedar amil-amilan gitu ya? Mereka bentuk sendiri kayak apalah, kayak ormas, bentuk-bentuk sendiri, rame-rame sendiri, cari duit sendiri. Apakah seperti itu? Nggak mungkin. Karena di taksis ya dijelaskan oleh ayat-ayat tadi, dijelaskan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Banyak sekali riwayat yang lain, salah satunya tadi tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika ke Yaman, kemudian beliau menarik zakat dari mana wa ya'khuduna an agniyaihim ya, kemudian diambil daripada orang-orang kaya ya, kemudian apa? Diberikan utraduna 'alal fuqara'ihim ya, dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Artinya dalil jelas dari Quran, Sunnah, kemudian perilaku Rasulullah SAW yang menarik zakat itu di antara para sahabat, ya, di antara kaum muslimin pada waktu itu dengan apa? Dengan dibentuknya adanya lembaga atau amil, ya, langsung dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian perilaku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, meskipun nantinya ini dibantah oleh kalangan yang membolehkan atau menganjurkan zakat itu via perseorangan, bahwasanya Abu Bakar kenapa memerangi? Ya jelas ya karena orang-orang nggak mau bayar zakat. Ya, entah membayar zakat secara perseorangan atau kepada amil, kepada amil atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pun dalil yang lainnya kalau kita lihat bahwasanya bahwa manutun bil maslahah, adanya apa, penguasa itu adalah untuk memberikan maslahat, kemaslahatan kepada kaum muslimin. Bantahan orang yang menganjurkan bahwasanya kalau bisa atau lebih utama ke lembaga adalah adanya maslahat yang dibutuhkan kaum muslimin. Kita lihat bahwasanya maslahat itu diketahui bukan hanya oleh perseorangan, tetapi lebih maslahat kepada lembaga gitu. Karena apa? Karena biasanya ilmu seseorang ketika menjadi amil yang tidak ditunjuk negara, orang kaya nih, dia langsung zakat kepada mustahiknya langsung, ilmunya serba terbatas. Ya, serba terbatas. Karena bagi dirinya fakir miskin, dia udah dikasih gitu. Begitu fisabilillah dia nggak paham atau apa, nggak dikasih gitu. Apun banyak kejadian orang yang nggak ditunjuk oleh negara, ya, dan seterusnya, ini apa? Ngasih zakat kepada siapa? Kepada al-yatama, orang-orang yatim, anak yatim. Ya, anak yatimnya udah gede lagi kan, bukan yatim lagi tuh ya, darongan tuh. Artinya kefahamannya terhadap zakat ini terbatas, sehingga seringkali zakat itu salah sasaran. Janda dapat, ya, mulai janda apa? Dari mustahik kan nggak ada di Quran. Ada nggak? Ketika seorang yang mengaku amil atau orang-orang kaya nih nggak punya ilmu, dia ngasih zakat ke siapa? Ke janda, maka nggak salah zakatnya tersebut, janda kaya gitu. Itu bukan zakat, modus ya, mahar gitu. Artinya ilmunya terbatas dan banyak terjadi di masyarakat, harus kita akui gitu. Orang-orang ketika asal mengangkat dirinya sebagai takmir, ya, mohon maaf, sebagai amil dalam sebuah takmir, kemudian para agniya yang sibuk dengan mencari hartanya, kemudian nggak belajar ilmu agama, ngambil kesimpulan sembarangan, ya, salah mengeluarkan zakat, ini kan maslahatnya lebih kecil daripada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar gitu. Ya beda ketika orang itu paham, orang ulama nih paham dan dia kait, kemudian seperti Lais bin Sa'ad dan seterusnya, dia zakat, insya Allah tepat sasaran. Kalau nggak ada fakir, nggak ada miskin, atau mungkin dia punya dana zakat sebesar 100 M, ya, dia bisa membagi-bagi antara 8 mustahikin itu. Ya, dia bisa membagi-bagi
lagi dengan kemampuan ilmunya. Tetapi kalau saya yakin, jangankan di masa Rasulullah SAW, di masa sekarang dengan keterbukaan informasi orang terbatas itu. Tapi kan bisa nanya, iya bisa nanya. Tapi kan orang melihat bahwasanya nanya pun dia sering salah, apalagi nggak nanya gitu, salah paham. Gitu. Dan ini kejadian di masyarakat bahwasanya ngasih zakat fitrah kepada janda, kepada yatim, kepada apa lagi itu ya. Padahal dia orang kaya, orang mampu, bukan orang yang kena terlilit hutang, bukan yang fisabilillah, bukan yang ya, ibnu sabil dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya masalah itu memang harus ke lembaga yang terpercaya. Gitu. Ini dalil yang cukup kuat teman-teman sekalian. Karena biasanya lembaga itu alasannya kedua, biasanya mereka dapat rekomendasi dari pemerintah. Kemudian selain itu ada pelatihan di masing-masing amil. Pelatihannya yaitu tentang ilmu dasar zakat. Kemudian juga mereka sudah dibekali dengan hal-hal yang lain. Sepengetahuan kami yaitu tentang para al-mustahik ataupun para muzaki, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ataupun orang yang wajib untuk zakat. Mereka sudah dibekali seperti itu. Maka nggak ada alasan bahwasanya kalau misalnya dia nggak amanah dan seterusnya, kan tinggal memberikan kritik gitu. Ya, kita yakin bahwasanya lembaga zakat itu bukan kumpulan malaikat. Mereka manusia biasa. Ya, salah itu biasa gitu. Ya, salah biasa dan tinggal diberikan masukan kalau memang benar-benar salah gitu. Dan hampir agak aneh juga ya kalau sampai ada kemungkinan salah tapi kecil, karena beberapa lembaga zakat itu kita ketahui banyak ustadz-ustadz kita lulusan Timur Tengah atau standar Timur Tengah yang berada di lembaga zakat tersebut sebagai dosen syariah dan seterusnya. Itu dalil yang kuat ya kawan sekalian. Kemudian dalil yang kedua bahwasanya kenapa sih zakat itu lebih maslahat ya kemana ke lembaga adalah kita akui pendapat mayoritas para mazhab itu, para ulama mazhab yang mutaqaddimin yang terdahulu itu, mohon maaf ya, bukan standar kebenaran dan tidak serta-merta itu bisa langsung diterapkan atau harus diterapkan, meskipun kita menghormati pendapat mayoritas gitu. Kenapa? Realitas dalam beberapa bab kita pendapat mayoritas silakan dipakai atau bahkan nggak dipakai, dan maslahat pendapat yang bukan mayoritas kemudian dipakai. Apalagi apa contohnya? Contoh paling ringan lah, sederhana. Zakat fitrah ya, itu kan mayoritas ulama sepakat ya, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, kemudian Malikiyah, bahwa dengan qatul balad ya, dengan apa, makan pokok, wala yasihu bihi ya, dan tidak sah dengan selain makanan pokok tadi, misal dengan uang dan dengan harta. Itu tiga madhab mengatakan, mayoritas madhab mengatakan apa? Dengan makanan pokok. Artinya nggak sah dengan apa? Dengan harta. Hanya satu madhab yaitu Hanafiyah yang boleh mengeluarkan zakat dengan apa? Dengan uang, dan itu lebih maslahat. Yang nanti pendapatnya ini kemudian dikecam oleh para ulama madhab yang sudah tertulis dalam banyak kitab para ulama gitu. Tapi realitas zaman sekarang orang melihat ada maslahat apa? Ada maslahat di zakat dengan zakat fitrah dengan uang. Kemudian beberapa ulama yang mereka roji dan marjuhna ke mazhab Syafi'i, ke mazhab Maliki, ke mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya ini lebih maslahat dan dibolehkan ya membayar zakat sekadar sekadar sesuai dengan zakat fitrah yang dikeluarkan. Kalau 2,5 kilo berarti 2,5 kilo uang itu dikeluarkan, dan itu maslahat dan ini dipakai gitu. Artinya apa? Kalau zakat pembagian zakat meskipun pendapatnya bukan mayoritas ya, dikeluarkan atau lebih utama lewat lembaga demi maslahat, maka nggak ada masalah di situ ya, nggak ada masalah di situ. Apalagi contohnya banyak ya, bukan hanya masalah zakat atau fitrah ya. Kemudian kalau kita lihat juga ada yang zakat profesi, itu kan nggak ada, bahkan beberapa mengatakan bid'ah haram, tapi karena ada maslahah, ada kesamaan di situ, beberapa ulama membolehkan ya, beberapa ulama membolehkan ya. Artinya banyak sekali pendapat mayoritas para ulama yang itu tidak serta-merta itu harus dilakukan ya, harus dilakukan, tetapi artinya itu hanya pilihan ya.
kalau masalahnya itu lewat lembaga, maka lebih baik lembaga. Dan ini ikhlas sekalian, ini rahmati Allah Ta'ala, supaya kita paham, supaya kita tahu bahwasanya kemaslahatan kaum muslimin itu di atas segalanya. Artinya di atas segalanya ini lebih penting kita merujuk darinya daripada seseorang ketika bertindak atas dasar kalimat mayoritas, kemudian salah sasaran, tidak tepat guna. Ya. Demikian ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini bab yang tentang bagaimana seseorang memberikan zakat itu, apakah langsung ke orangnya atau ke lembaganya. Maka saran saya, antum yang belum bayar zakat, ya, kalau bisa bayar zakat segera, kemudian titipkan ke amil yang ditunjuk oleh negara atau lembaga supaya mereka lekas membagikan secara merata. Masalahnya banyak di situ. Yang pertama tentu mengentaskan kemiskinan, ya, mencoba mengentaskan kemiskinan, kemudian skala prioritas dan seterusnya. Demikian ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita cukupkan sampai sini, waktu sudah habis insyaallah. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan atau terlalu cepat menyampaikan dan seterusnya. Assalamualaikum ajma'in, alhamdulillah rabbil alamin, la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.